Oke, sebelumnya saya ucapkan salam Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ngakan Putu Dewa, NPM 19411-039, kelas manajemen 18B, dengan judul Manajemen Risiko Operasional. Apa itu risiko operasional? Itu adalah risiko yang timbul akibat tidak berfungsinya proses internal, adanya kesalahan manusia, adanya kegagalan pada sistem, dan adanya faktor atau kejadian dari luar atau eksternal. Risiko operasional relatif belum banyak dipelajari karakteristiknya. Meskipun risiko ini paling tua, dikatakan paling tua karena praktis manajer berhadapan dengan masalah operasional sejak kegiatan perusahaan atau organisasi dimulai bahkan sebelum dimulai. Nah, yang dimaksud praktis itu sangat mudah berhadapan dengan masalah operasional. Manajer sangat mudah berhadapan dengan masalah operasional yang ada dalam perusahaan atau organisasi pada saat dimulai ataupun bahkan sebelum dimulai organisasi itu, begitu. Lalu definisi risiko operasional yang pertama merupakan risiko yang paling tua tetapi paling sedikit dipahami dibandingkan dengan tipe risiko lainnya. Contohnya saja, perusahaan sudah lama tahu ada risiko kesalahan pencatatan, kegagalan sistem komputer, ancaman teroris, serangan virus, pengawasan, dan juga pengawasan yang tidak memadai. Tetapi perusahaan secara tidak langsung telah mengantisipasi risiko operasional walaupun tidak dengan nama manajemen risiko. Dan tujuan utamanya untuk ke depan adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau kejadian-kejadian eksternal lainnya. Peristiwa risiko operasional Besertu mengelompokkan peristiwa dalam risiko operasional ke dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama risiko proses internal, proses eksternal, risiko manusia, risiko hukum, risiko sistem. Bentuk-bentuk risiko operasional pertama itu risiko pada komputer. Risiko yang timbul pada dalam bidang komputer yaitu yang pertama terjadinya perubahan data-data komputer karena pada diserang oleh virus. Solusinya, untuk setiap komputer perlu adanya backup data yang dianggap penting dan memproteksi komputer dari hardware asing dan juga memasang antivirus untuk software pada komputer tersebut. Yang kedua, komputer adalah teknologi yang selalu mengalami perubahan, terutama program yang ditawarkan, maka perlu personel yang memiliki kualitas tinggi agar bisa menghindari risiko di kemudian hari. Dengan kata lain, jika personelnya memiliki kualitas rendah ataupun hanya bisa-bisa saja, maka komputer itu tidak akan tahan lama atau terjadi kerusakan, hanya akan membuang-buang biaya ataupun membuang waktu, gitu. Lalu kerusakan maintain pabrik. Risiko yang ditanggung saat timbulnya kerusakan maintain pabrik adalah yang pertama, terhentinya aktivitas selama beberapa saat. Solusinya bahwa setiap perusahaan disarankan untuk menyediakan mesin cadangan beserta suku cadangnya agar aktivitas produksi tidak terbuang percuma. Yang kedua, biaya servis dengan mendatangkan tenaga ahli jika perusahaan tidak memilikinya. Jika perusahaan memilikinya, maka tidak perlu mendatangkan tenaga ahli dan tidak perlu mengeluarkan biaya cukup banyak. Lalu kecelakaan kerja. Bentuk risiko kecelakaan yang akan dialami perusahaan adalah yang pertama, perusahaan harus memperbaiki sistem manajemen kerja yang telah diterapkan karena dianggap tidak efektif. Bila kecelakaan kerja sering terjadi dan mendapat sorotan dari masyarakat, maka akan berakibat turunnya reputasi perusahaan di mata konsumen dan di mitra bisnis. Yang ketiga, bila perusahaan tidak menerapkan keselamatan kerja, maka saat mengajukan pinjaman ke bank akan mengalami kendala. Kesalahan dalam pembukuan secara manual atau manual risk. Bentuk-bentuk risiko operasional itu seperti tadi, risiko pada komputer, kerusakan maintain pabrik, kecelakaan kerja, kesalahan dalam pembukuan manual, kesalahan dalam pembelian barang dan tidak ada kesepakatan. Tuh.
Pengukuran risiko operasional. Pengukuran risiko operasional dapat dilakukan menempatkan tingkatan dari setiap bentuk risiko yang terjadi, yaitu semakin tinggi kemungkinan untuk memperoleh return yang diharapkan atau actual return. Terkait dengan aktivitas operasional bank seperti perkreditan, penyediaan dana, treasury, dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen, juga pengelolaan SDM atau sumber daya manusia. Biaya untuk risiko operasional. Untuk mengatasi risiko operasional, suatu perusahaan harus membuat analisa yang mencakup, yang pertama, menghitung dan memetakan bentuk risiko yang sedang akan dihadapi. Yang kedua, memperhitungkan biaya yang harus dialokasikan menyangkut pengelolaan risiko. Yang ketiga, memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk mengelola risiko. Lalu yang keempat, memutuskan dari mana sumber dana yang mendukung penyelesaian risiko ini. Baik, sebetulnya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang.